Ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Kapan itu? Ya nantilah mungkin waktunya. Karena ini juga kaitan pertandingan lawan Irak 6 Juni, lalu 11 Juni lawan Filipina. Di antara itu tanggal 10 Juni ada Kongres Tahunan PSSI. Nah ini juga penting. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sinteyong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Kan kayak begitu. Terutama di Piala Asia U23 kemarin, tendangan penalti dia gagalkan, dia juga eksekutor penalti, penjaga gawang nomor 1, jawabannya layak. Artinya, kalau Martin Paes dinaturalisasi berarti kemampuannya, sudut pandangnya sepak bola. Ya, maka akan muncul pertanyaan, masa untuk cadangan aja butuh naturalisasi, gitu kan? Masa untuk cadangan penjaga gawang aja butuh naturalisasi? Terus individu, bukan pembelahan, bukan hore-hore, sekedar hore-hore. Maksudnya ada Pratama Arhan, tapi ini juga bisa 50-50. Siapa yang lebih dulu main, kan begitu. Di kanan Asnawi akan jadi pilihan pertama, favoritnya dari Sinteyong. Gitu. Timnas Indonesia kali ini adalah Timnas Indonesia dengan rasa singkong keju. Contoh lah nak beritahu, compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team. Sepanjang 90 minit. First game mereka tewas, second game mereka keluar. Konsistensi daripada minit pertama ke 90. Kita bukan banding tiga mata yang berharga menentang Vietnam yang boleh katakan agak gah di Southeast Asia. Di manakah kita sekarang selepas perlawanan ini? Sebab kita nak kata memang first time after 42 years, tetapi neighbours kita has gone dengan the youngest team in Asian Cup at the moment, dan kita tim yang paling senior, tak silap saya, purata average kita kat Asia. Oke, Timnas Indonesia sedang dalam performa baik untuk melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Timnas Indonesia sudah menembus dengan kedalaman yang skuadnya sudah luar biasa, di mana Timnas Indonesia tak kalah penting dari berbagai negara yang sudah memastikan dari 18 negara tersebut. Maka dari 18 negara tersebut, Indonesia menjadi tim satu-satunya yang menjadi perwakilan dari Asia Tenggara, di mana Timnas Indonesia sukses memicu perhatian dari berbagai media-media asing seperti media Vietnam Soha ataupun media Malaysia ataupun media kita sendiri di tanah air kita, yaitu Indonesia sendiri. Kalau kita sebut dengan media Indonesia atau pengamat lebih tepatnya, yaitu Bung Toel. Bung Toel di sini memang agak lain, berbeda dengan pengamat dari Malaysia yang memuji dari kebangkitan dan permainan dari timnas Indonesia itu sendiri. Kemudian dari berbagai asumsi dari berbagai media ataupun pengamat dari luar maupun dalam yang dilontarkan di sini, dari Menpora Ari Aditudjo menyampaikan bahwa timnas Indonesia punya pandangan yang lebih positif ke depan. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritujo percaya diri Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menpora yakin Timnas Indonesia bisa mencetak sejarah karena punya skuad yang mumpuni di bawah arahan pelatih Sintayong. Menpora Dito Aritujo di sini mengaku terbuka dengan pencapaian Timnas Indonesia setelah jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baginya, ini merupakan hasil yang luar biasa dari kemajuan para penggawa asuhan Sintayong. Berbeda jauh dari pernyataan dari Bung Toel yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia ini berasa keju dan singkong. Berbeda juga dari pernyataan dari pengamat Malaysia yang memuji kedalaman dari permainan dari skuad Indonesia yang ditampilkan kemarin, mulai dari U23 di Piala Asia yang sukses menggempur Korea Selatan di U23 ya, meski permainannya secara normalnya itu berakhir imbang dengan 1-1, namun Indonesia berhasil memetik kemenangan ketika adu penalti. Dan begitu di sini pandangan untuk Menpora ini, Menpora Aditudjo menyatakan bahwa menurut beliau, Dito Aditudjo, permainan timnas Indonesia ini telah banyak mengalami kemajuan dan signifikan. Meski di beberapa aspek memang masih perlu ada peningkatan, maka opsi dari permainan dari kedalaman skuad timnas Indonesia itu akan ada pemain baru yang akan datang untuk di round 3. Kita tunggu saja dari pengumuman dari timnas Indonesia dan khususnya dari PSSI, yaitu Pak Erick Thohir nanti. Lebih lanjut di sini Menpora mengakui permainan Asnawi Mangko Alam dan kawan-kawan saat ini menunjukkan permainan atau gameplay yang bagus dan menjadi enak ditonton penembak sepak bola tanah air.
Selain itu, meski sudah berkembang dan berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Dito di sini tetap mengingatkan agar penggawa timnas harus tetap fokus dan tidak euforia berlebihan karena perjalanan masih panjang menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Ia menambahkan program dari naturalisasi diharapkan menjadi jembatan untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman dari pemain keturunan yang bermain di liga yang jauh lebih maju dibandingkan Indonesia kepada pemain lokal. Dito berharap pemain diaspora yang telah dinaturalisasi bisa mengajarkan teknik-teknik permainan sepak bola yang mereka dapat dari luar negeri atau klub-klub yang ada di liga top Eropa seperti Serie A, Italia, dan era divisi Belanda. Maka dengan begitu permainan timnas Indonesia semakin meningkat dengan formasi yang dimainkan oleh dan dari training-training yang dilatih oleh Coach Sintayong. Dan saat ini sebagai informasi juga Sintayong pelatih timnas Indonesia itu sedang pergi jauh. Entah apakah nanti Sintayong mencari pemain baru untuk dinaturalisasi untuk grade A ataupun menuju Italia untuk menaturalisasi pemain Inter ya kalau nggak salah ya, itu Emil Laudero. Dimana Emil Laudero saat ini masih belum mendapatkan paspor baik untuk timnas Indonesia ataupun belum mendapatkan panggilan dari timnas Italia itu sendiri. Maka pemikiran positif dan memandang positif untuk laga selanjutnya di putaran ketiga, di mana timnas Indonesia memang butuh tenaga yang lebih kuat lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Tetapi timnas Indonesia di bawah arahan Pak Erick Thohir di sini tidak semena-mena dan tidak semata-mata langsung menaturalisasi pemain, di mana banyak seperti kemarin ya dinyatakan oleh Greg Nyokolo bahwa timnas Indonesia jangan langsung menaturalisasi pemain, bahwa PSSI harus memilih pemain mana yang lebih bagus, pemain mana yang lebih 100% untuk membela timnas Indonesia. Bukan hanya soal rating saja, tetapi memang panggilan dari hati nurani mereka yang berdarah Indonesia yang ada di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya demi mengharumkan tanah dari merah putih ini. Oke, sampai di situ sahabat-sahabat Garuda. Untuk video ini jangan lupa dikomentari di kolom komentar dan di like dan di share video ini dan di subscribe channel ini. Salam olahraga. Contohlah nak begitu compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Semalam menentang Vietnam, mereka menang 1-0, 3 mata. Kita melihat approach mereka sepanjang 90 minit. First game mereka tewas, second game mereka keluar. Konsistensi daripada minit pertama ke 90. Kita bukan banding dengan Japan, Korea, Jordan. Kita banding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka. Baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Tapi nampak apabila mereka hadir, mereka kutip 3 mata yang berharga menentang Vietnam yang boleh katakan agak gah di Southeast Asia. Di manakah kita sekarang selepas perlawanan ini? Sebab kita nak kata memang first time after 42 years, tetapi neighbours kita has gone dengan the youngest team in Asian Cup at the moment, dan kita team yang paling senior, tak silap saya, purata average kita kat Asia. Yang mau saya ulas, melihat ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Kapan itu? Ya nantilah mungkin waktunya. Karena ini juga kaitan pertandingan lawan Irak 6 Juni, lalu 11 Juni lawan Filipina. Di antara itu tanggal 10 Juni ada Kongres Tahunan PSSI. Nah ini juga penting. Jadi kita mau tunggu gebrakan PSSI setelah timnas di Piala Asia, lalu di Piala Asia U23 hampir lolos ke Olimpiade. Sekarang gebrakannya apa? Di area organisasi. Kongres Tahunan PSSI 10 Juni. Apa yang akan terjadi? Itu yang menarik gitu loh. Apakah akan ada mulai bersih-bersih seperti janji Ketua Umum Erick Thohir? Kita nantikan saja. Jadi saya kasih bocoran halus aja deh, bahwa di organisasi juga sangat mungkin terjadi perubahan. Setelah timnas, setelah Sintayong diperpanjang, maka di organisasi saya lihat ada kemungkinan besar perubahan. Posisikah, orang-orang tokoh-tokoh tertentukah, ataukah
reorganisasi untuk membuat PSSI lebih modern, lebih sehat misalnya. Isunya soal organisasi dan soal lain-lainnya juga. Oke? Kita bicara apa lagi? Timnas, langsung deh kita bicara soal Timnas. Elkan Bagot setelah tidak merespon lah mungkin lebih tepatnya panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Clairefontaine menghadapi Gini kemarin, saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad Timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot nggak ada. Setelah sekian lama selalu langganan, sekali ini Elkan Bagot nggak masuk. Jadi dari 22 skuad yang ditetapkan, 10 diantaranya adalah pemain naturalisasi, minus Elkan Bagot, gitu loh. Kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Belum terbuka juga dengan clear, transparan. Ada apa gitu loh. Yang pasti sepertinya Shin Tae-yong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal, sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot lawan Irak, lawan Filipina. Sekarang kita mau bicara apa lagi setelah isu Elkan Bagot yang belum jelas, yang katanya ngambek, yang kemarin tidak merespon, yang juga sekarang dibalas oleh ngambeknya Shin Tae-yong nggak panggil Elkan Bagot, gitu loh. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah. Egy Maulana Fikri juga kan waktu dipanggil cedera balik ke klub akhirnya main lagi, akhirnya nggak dipanggil. Sempet tuh kayak begitu sama Shin Tae-yong. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Shin Tae-yong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Kan kayak begitu. Sekarang apa? Timnas 10 naturalisasi dari 22 pemain yang dipanggil. Dari 22 yang dipanggil berarti masih menyisakan 1 tempat. Normalnya daftar pemain, skuad pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 23. Pertanyaannya, kenapa Martin Paes belum masuk? Nah itu kan, jangan-jangan 1 tempat itu disiapkan untuk Martin Paes gitu loh. Nah, yang banyak dipelintir, diplesetin adalah soal pernyataan saya dalam sebuah talk show televisi ketika saya menyodorkan simulasi situasi antara Martin Paes dengan Hernando Ari. Poinnya yang mau saya sampaikan bukan soal Hernando Ari tidak suka berkompetisi. Hernando Ari itu sudah terbiasa berkompetisi, bersaing. Dia punya mental bersaing yang kuat. Kenapa saya katakan begitu? Dia sudah timnas sejak kelompok umur 16, 18, 19. Jadi Hernando Ari itu sudah terlatih bersaing, sudah terlatih berkompetisi sejak level U16 tim nasional. Artinya kalau bicara proses, dia sudah menjalani proses. Dia sudah melewati proses, dia sudah berkontribusi besar buat timnas Indonesia, terutama di Piala Asia U23 kemarin. Tendangan penalti dia gagalkan, dia juga eksekutor penalti, penampilannya overall selalu jadi man of the match. Jadi dengan kontribusinya buat Indonesia, apakah Hernando Ari layak jadi penjaga gawang nomor 1? Jawabannya layak. Yang saya mau sodorkan simulasinya, yang saya mau sodorkan untuk berpikir adalah ketika Martin Paes masuk, siapa posisi nomor 1? Kan begitu. Kalau bicara soal naturalisasi itu prinsipnya kemampuannya harus di atas rata-rata pemain lokal. Itu prinsip naturalisasi. Artinya, kalau Martin Paes dinaturalisasi berarti kemampuannya di atas pemain lokal, di atas penjaga gawang lainnya, di atas Hernando Ari. Kalau begitu, maka Martin Paes lah yang akan ambil posisi utama. Begitu maksud penjelasan saya. Kalau Martin Paes otomatis serta-merta jadi posisi utama, maka kita sedang mengingkari proses, kita sedang mengkhianati proses yang sudah dilewati oleh Hernando Ari. Poinnya itu, sudut pandangnya sepak bola. Hernando Ari sudah menjalani proses untuk menjadi elite player, untuk menjadi penjaga gawang timnas, gitu loh. Jadi ketika pilihan itu yang terjadi karena prinsip naturalisasi adalah kualitasnya harus di atas rata-rata, maka Martin Paes dianggap lebih daripada Hernando Ari, maka Martin Paes lah yang akan jadi penjaga gawang utama. Maka pertanyaan sepak bolanya adalah kepada nurani sepak bola. Bagaimana kita berempati pada proses yang sudah dilewati Hernando Ari. Bukan persoalan Hernando Ari tidak siap bersaing atau apa, bukan itu poinnya. Dan kalau dengan kemampuan bersaingnya lalu dia juga sangat pantas, saya ulangi, Hernando Ari sangat pantas di nomor 1, lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan, kan logikanya maka akan muncul pertanyaan, masa untuk cadangan aja butuh naturalisasi gitu kan? Masa untuk cadangan penjaga gawang aja butuh naturalisasi? Kan itu loh logika-logika sepak bola yang patut kita pikirkan. Kenapa saya mau ngomong begitu? Karena saya ingin kewarasan sepak bola tetap ada di atas. Kewarasan sepak bola tetap ada di depan.
rasionalitas sepak bola tetap kita kedepankan, bukan kultus individu, bukan pembelahan, bukan hore-hore sekedar hore-hore. Itu yang saya mau dorong dalam atmosfer sepak bola saat ini. Oke? Nah, Irak atau Filipina, maka dugaan saya kalau kita mau berandai menjadi 7-4, 7 pemain naturalisasi, 4 lokal, atau bisa menjadi 8 naturalisasi dan 3 lokal. Jadi pilihan saya, prediksi saya kemungkinan dari starting line up, starting 11, Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina adalah 8-3 atau 7-4. Indonesia punya peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Caranya kurang lebih seperti itu. Kalau komposisi pemain kan sudah kebaca kira-kira. Penjaga gawang kalau nggak ada masuk Martin Paes, maka Hernando Ari akan jadi pilihan pertama. Di belakang Jordi Amat masuk lagi. Apakah otomatis? Maka tergantung dari pilihan persaingan dengan Rizky Ridho. Di kanan ada Jai Ijes, di kiri Justin Hubner, gitu loh. Di wing kiri ada Nathan Chuaon. Berikutnya ada Pratama Arhan. Tapi ini juga bisa 50-50. Siapa yang lebih dulu main, kan begitu. Di kanan Asnawi akan jadi pilihan pertama. Favoritnya dari Sinteyong, gitu. Di tengah Ivar Jenner masuk. Lalu ada Marcelino masuk. Di depannya ada Tom Hai, ada Ragnar, dan juga Rafael Strijk, gitu. Itu kurang lebih pilihan-pilihannya yang akan masuk. Lalu misalnya pertanyaannya, kapan Yakob Sayuri main? Ya dia bisa gantian dengan Asnawi. Pilihannya juga itu, gitu loh. Yang duluan mungkin saja, tetapi komposisinya tetap secara jumlah, prediksi saya antara 7-4 atau 8-3. Karena apa? Karena target nggak boleh kalah lawan Irak dan harus menang lawan Filipina. Indonesia dengan rasa singkong keju. Kan gitu. Jumlah prediksi saya antara 7-4 atau 8-3. Karena apa? Karena target nggak boleh kalah lawan Irak dan harus menang lawan Filipina. Minimal draw lawan Irak tanggal 6 Juni. Nah, sebagai terakhir penutup, saya mau katakan bahwa Timnas Indonesia kali ini adalah Timnas Indonesia dengan rasa singkong keju. Kan gitu. Para pemain naturalisasi yang dari Belanda kebanyakan dibesarkan, ada keturunan Belandanya, dibesarkan oleh sepak bola Belanda, gabungan dengan para pemain Indonesia. Jadi saya mau mengakhiri, menutup kombinasi timnas kita, preview kita untuk menghangatkan pertemuan Indonesia lawan Irak dan Filipina nanti. Selain isu soal tiket yang melambung tinggi harganya, adalah pandangan saya, sudut pandang saya, rasa soal rasa. Timnas kita kali ini adalah rasa singkong dan keju. Rasa keju dan singkong. Kau suka keju, aku suka singkong. Kau suka jaipong, aku suka disco. Kayak lagu zaman dulu. Jadi timnas kita, timnas singkong keju, kita lihat jalannya. Sampai mana mereka, timnas kita, asuhan Sinteyong ini, bisa berjalan. Babak ketiga saya yakin menjadi target baru yang akan ada dalam kontrak baru Sinteyong, perpanjangan kontrak Sinteyong. Jadi timnas Indonesia harus lolos ke babak 3, bahkan mungkin bukan cuma babak 3 targetnya. Jadi dalam kontrak baru Sinteyong sangat mungkin targetnya adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Karena kalau babak 3 fail masih ada babak 4. Masih ada peluang untuk meraih tiket berikutnya. Karena kemarin pun kita nggak pernah bayangkan bahwa kita bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23, playoff ranking 3, lalu juga playoff antar konfederasi. Itu tidak pernah dibayangkan. Jadi sangat mungkin perpanjangan kontrak Sinteyong dengan timnas Indonesia, rasa singkong dan keju, ini juga target terbarunya adalah lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan cuma babak 3, tapi juga meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Semua sudah diberikan, semua fasilitas sudah diberikan, dan kemungkinan naik gaji juga akan diberikan. Jadi apalagi kecuali target-target terbaik untuk Timnas Indonesia. Yang versi saya adalah Timnas Indonesia rasa singkong dan keju. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.